News Update Media Lingkar Indonesia bersama saya Kanjeng Dodi. Pusat Kajian Manajemen Strategik atau PKMS menggelar diskusi tentang posisi ASN di tengah hegemoni demokrasi dan tarik-menarik kepentingan politik. Diskusi dihadiri oleh founder PKMS Haji Swadi sebagai ahli ekonomi dan strategi politik, kemudian Haji Toto Subekti sebagai ahli politik pemerintahan, Imam Trikarso Adi selaku pakar komunikasi politik, kemudian Pramono Sunu selaku pakar ahli jejaring politik, dan Han Muntahar ahli politik identitas. Dalam diskusi kali ini pada hari Sabtu 15 Agustus 2022 di Sekretariat PKMS, materi yang dibahas adalah bahwa dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, pegawai negeri sipil atau PNS diharuskan berada dalam posisi netral. Netral di sini diartikan bahwa PNS mempunyai hak suara untuk memilih pasangan calon dalam pemilihan umum maupun pilkada. Hanya saja tidak diperbolehkan terlibat dukung-mendukung dan berpihak kepada salah satu pasangan calon, termasuk pasangan incumbent. Salah satu langkah yang mendasar dari reformasi birokrasi, pemerintah telah menerapkan kebijakan baru dalam pemilihan aparatur sipil negara atau ASN sebagai bagian dari pegawai negeri, yang pada prinsipnya mengarahkan sikap politik ASN dari yang sebelumnya harus mendukung golongan politik tertentu menjadi netral atau tidak memihak, yang selanjutnya lazim disebut kebijakan netralitas politik ASN. Dalam pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara, bahwa setiap pegawai negeri sipil harus bersikap netral dalam berperilaku dan bekerja dalam instansi negeri. Dalam tataran konsep, aturan tersebut sudah dibuat dengan sangat bagus. Netralitas PNS dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi hal yang wajib. Dengan adanya aturan netralitas ini, maka akan sangat dimungkinkan kualitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan semakin baik. Di situ disebutkan bahwa PNS, KPU, Bawaslu, Polri, TNI, dan stakeholder lainnya merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pilkada, maka harus netral. Hubungan hukum antara negara dengan pegawainya disebut dengan hubungan open bar better king atau hubungan dinas publik. Inti dari hubungan dinas publik adalah kewajiban bagi pegawai yang bersangkutan untuk tunduk kepada pengangkatan dalam beberapa macam jabatan tertentu yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan tidak menolak atau menerima tanpa syarat pengangkatannya dalam satu jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Permasalahan yang dibahas dalam diskusi oleh para pakar PKMS adalah: pertama, bagaimana netralitas pegawai negeri sipil dalam organisasi politik? Yang kedua, apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil? Dari diskusi tersebut ditarik kesimpulan bahwa yang pertama adalah netralitas pegawai negeri sipil merupakan suatu wacana nasional dalam era reformasi ini. Dilihat dari peranan pegawai negeri sipil yang begitu besar, sehingga sangat diperlukan pembinaan yang baik, di mana diharapkan pegawai negeri sipil tidak lagi menjadi tunggangan politik yang dapat mempengaruhi sistem dalam bernegara. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara dapat dijadikan rel bagi pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan peranannya. Yang kedua, adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kenetralitasan pegawai negeri sipil tidak dapat dihindari. Hampir semua di setiap penyelenggaraan pemilu, pegawai negeri sipil melakukan pelanggaran. Dilihat dari paling besar pengaruhnya, yaitu hubungan internal terhadap pasangan calon, menjadi alasan pegawai negeri sipil ini menyimpang terhadap undang-undang yang ada. Dari diskusi tersebut, PKMS memberi saran gagasan bahwa yang pertama adalah netralitas, diartikan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai hak suara untuk memilih, hanya saja tidak boleh mengikuti kampanye yang dilakukan pasangan calon. Dengan demikian, kenetralitasan pegawai negeri sipil ini sangat dimungkinkan pelaksanaan pemilu dapat semakin baik. Yang kedua, dibutuhkan komitmen dan peranan pemerintah, masyarakat, dan lembaga untuk mendukung netralitas pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil juga harus dituntut memiliki jiwa profesionalisme sehingga mengedepankan profesi sebagai PNS dibandingkan aktivitasnya yang lain yang dapat mengganggu profesinya sebagai abdi masyarakat. Demikian dilaporkan, saya yang bertugas mengucapkan terima kasih.